Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'akumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita berterima kasih yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah taala pagi ini membangunkan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sehat, badan kita masih bisa bergerak, bisa berjalan seperti kemarin sebelum tidur. Allah berikan afiat kita digerakkan oleh Allah SWT berjalan menuju rumahnya Allah SWT, yaitu untuk menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Ini karunia yang amat besar, kita syukuri. Mudah-mudahan pagi ini, bangun pagi kita awali dengan ibadah. Mudah-mudahan sampai menjelang tidur nanti malam, waktu kita dari menit ke menit, dari jam ke jam, bisa kita gunakan yang sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat manusia, yang telah mengajak umat manusia dari jalan yang salah menuju jalan yang benar, dari zaman gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni jalan petunjuk kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang senantiasa menjalankan apa yang beliau ajarkan sampai akhir hayat kita nanti, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah di akhirat, mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mohon maaf, saya duduk aja nih ya, karena saya bukan ceramah dan juga bukan memberi tausiah atau ma'idhah. Saya hanya mengisi waktu sedikit, ini ditugaskan oleh DKM untuk sebagai pengantar ngobat, itu ngopi bareng. Jamaah rahimahullah,
Jumat lupa saya. Ingat korban ini pas korban jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita lihat situasi dan kondisi saat ini, kita sangat prihatin, kita sangat sedih kalau melihat bagaimana kondisi umat Islam saat ini. Apalagi Pak Ibu, kalau kita rajin baca medsos. Jadi umat Islam saat ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuk ujian yang sangat berat. Jadi umat Islam, sesama umat Islam pada saat ini saling menjelek-jelekan, saling mencaci, saling mengklaim bahwa dirinya masing-masing benar. Apa iya umat Islam yang seharusnya merasa satu sama lain sebagai saudara, tapi saling mempertontonkan hal-hal yang tidak pantas yang bisa diketahui dan dibaca oleh orang seluruh dunia, yang diketahui orang-orang Islam sendiri dan orang-orang yang non-Islam. Ini sangat memalukan. Apa mereka itu tidak takut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena seolah-olah tidak mendengarkan apa yang Allah sampaikan di dalam Quran. Apa kata Allah? Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, maka damaikanlah mereka ketika ada sengketa atau konflik. Fattaqullaha la'allakum turhamun. Takutlah akan Allah agar kalian mendapatkan rahmatnya. Takutlah akan siksa Allah kalau kita bertengkar. Ini sungguh tidak pantas. Nah, ini sebabnya apa ya? Coba kita telusuri sedikit demi sedikit. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau menurut saya secara pribadi, jadi umat Islam ini untuk keislamannya, untuk keimanannya ini tidak banyak meningkat, hanya jalan di tempat. Padahal harus meningkat hari demi hari, minggu berganti minggu, bulan demi bulan, sampai umur kita bertahun-tahun, puluhan tahun, seharusnya meningkat. Baik pengetahuan Islam kita maupun amalan-amalan dalam ajaran Islam. Karena kita ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi atau memeluk agama Islam secara kafah seluruhnya. Ajaran Islam itu harus kita taati, kita ikuti,
mana yang larangan, mana yang perintah, ini semua kita ikuti. Tapi kita jalan di tempat. Apa? Ilmu kita yang segitu, dari dulu segitu-segitu aja. Ilmu tentang sholat ya segitu doang. Ilmu tentang baca Quran ya segitu aja. Aktivitas kita pun dari hari ke hari sampai umur kita ini mencapai puluhan tahun. Kalau kita lihat, kita pikirin nggak meningkat gitu. Bagaimana kita menjalankan Islam secara kafah? Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan kau ikuti ajakan setan. Innahu lakum aduwwun mubin. Jadi setan ini, Pak, memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi musuh kita. Mubin, jelas, nyata. Cuman setan ini nggak bisa kita lihat dengan mata. Karena kalau kita bisa lihat dengan mata, ini gampang kita lawan. Mungkin pakai pukulan atau pakai senjata. Tapi masalahnya nggak bisa dilihat. Nah, setan ini bisa berbentuk apa aja, apa aja. Bahkan bisa berbentuk manusia juga. Karena kata Mutarrif bin Abdullah, seorang tabi'in, mengatakan setan itu apa? Siapa? Setan itu adalah hamba-hamba Allah yang menipu hamba-hamba Allah juga. Jadi manusia yang mengajak tidak baik kepada sesama manusia itu namanya penipu. Itu setan juga. Bisa jadi kayak kita ini setan kalau sedang mengajak tidak baik kepada orang lain. Kadang kita tidak senang dengan sesama kita, tetangga kita, saudara kita, atau tetangga sesama kawan-kawan kita, terus ngajak-ngajak orang lain. Itu kita setan. Setan ini kita. Jadi kita setan yang berbentuk manusia. Makanya jangan sampai itu. Jadi ibadah ini kan sebetulnya ada dua kategori. Ada dua macam. Yang satu bentuknya perintah, yang satu bentuknya larangan. Tapi kata Imam Ghazali bahwa menjalankan perintah itu tidak sesulit meninggalkan larangan. Karena larangan ini ibarat tanaman penyakit. Ya, perintah ini kalau kita jalani ibaratnya tanaman kita, tapi larangannya ini penyakit. Kalau kita tidak waspada, tanaman kita habis dimakan penyakit. Panen nggak kira-kira? Ya kita di sini nggak kelihatan hasilnya ibadah kita ini. Perasaan kita udah bagus saja, udah bagus. Padahal nggak tahunya nanti habis. Di akhirat ditimbang dosa mulu yang ada. Ditimbang dosa mulu. Kenapa? Larangan-larangan Allah tidak kita perhatikan, bahkan itu menjadi penggerogol, penghancur, pemusnah nilai-nilai ibadah kita. Imam Ad-Dailami pernah meriwayatkan hadis yang kalau tidak salah berbunyi Sittu asya'a tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang menghancurkan, menghanguskan nilai-nilai amal-amal kita. Apa itu?
al-istighalu bi'uyubil khalqi. Yang pertama itu adalah sibuk dengan aibnya orang, sibuk dengan keburukan orang. Ini penghancur amal. Makanya hati-hati kita. Bibir kita ini kita jaga. Banyak sekarang bibirnya lebih. Pak, Bu, sekarang fasilitas untuk riba, fasilitas untuk namimah, fasilitas untuk fitnah itu banyak dan mudah. Gak usah kita ketemu orang bisa riba, gak usah ketemu orang kita bisa namimah, gak usah ketemu orang kita bisa memfitnah orang. Yang itu sebenarnya saudara kita. Ini penghancur amal. Hati-hati. Bagaimana kita nggak bisa ketemu orang, bisa memfitnah orang? Bisa. Itu lewat medsos. Itu udah bebasnya. Nggak dihukum kita. Dihukum juga pilih-pilih. Ini banget ya. Ini peluang untuk kita mengerjakan dosa banyak sekali. Gak usah kita ngomong, kita tulis sama itu yang ngomong. Istighalu bi'uyubil khalqi. Kemudian yang kedua, wa qaswatul qalbi, yaitu keras hati. Kalau kita udah banyak dosa, tandanya kita keras hati. Ingat. Kalau kita dipanggil untuk ibadah entar-entaran, dipanggil untuk ibadah masih banyak waktunya, masih panjang waktunya, ibadah apapun menunda-nunda, itu namanya keras hati. Kita mendengar bacaan Al-Quran, apakah itu berita gembira, apakah itu ancaman, nggak ngaruh. Dengar nasihat dari ustaz kiai, ulama, nggak ngaruh. Manggut doang ketika dengerin. Ntar pulang ya biasa aja. Itu keras hati. Bahaya kalau orang nggak keras hati, nggak mempan sama nasihat. Ya, itu. Kemudian waqillatul haya, sedikit rasa malunya. Malu apa? Malu berbuat dosa, sedikit sekali. Ya, bahkan mempertontonkan perbuatan dosa kepada orang lain dan nggak ada malunya lagi. Ini penghancur, salah satu penghancur amal-amal yang kita kerjakan capek-capek jamaah, capek-capek kita ngeluarin duit bersedekah, ini hancur semuanya nanti. Nah, kemudian hukum dunia, cinta dunia. Cinta dunia ini yang berbahaya. Yang ada di otak kita ini duit, pangkat, kedudukan, kursi, sampai saling membenci sesamanya, mencintai kelompok berlebihan. Ini cinta buta ini. Mencintai partai berlebihan, mencintai ormas berlebihan. Ini bahaya. Apa yang kita cari di dunia ini? Umur kita nggak panjang. Saudara-saudara kita banyak yang nggak kita sangka itu sakit, tiba-tiba kita dengar disiarin meninggal. Ya kan? Bisa jadi kita begitu kayak tadi. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi orang-orang yang selalu teliti, hati-hati dalam tingkah laku kita. Apa yang ada nilai-nilai ibadah segera kita jemput.
apa yang ada nilai-nilai dosa yang bahkan itu menghancurkan amal-amal yang telah kita lakukan, segera kita hindari, kita jauhi. Hubbud dunia. Hubbud dunia ini adalah biangnya kejahatan. Kemudian wakul amal, panjang angan-angan. Belum tahu ini besok kita mati, yang kita pikirin masih lama aja. Cita-cita kita tentang dunia masih lama aja, ya kan? Jadi yang kita pikirkan kalau cinta dunia baik, cinta dunia tulul amal, panjang angan ini, yang kita pikirkan investasi dunia masa depan, masa tua. Investasi kita untuk akhirat lupa. Makanya ngeri kita kalau di akhirat menjadi orang muflis, orang yang bangkrut, nggak punya bekal, habis dimakan dosa. Dulu amal. Kemudian wadzalimu la yantahi. Jadi ada kezaliman yang merajalela, kita tidak bisa, tidak mau, tidak sanggup mencegahnya. Nah ini saat ini umat Islam lemah dalam iman, lemah dalam amal, lemah, sibuk ngurusin urusan dunia yang belum tentu bisa kita dapatkan. Maka jamaah Masjid Ar-Rahmah ini mudah-mudahan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga, dilindungi dari perbuatan-perbuatan dosa, dan diberikan semangat untuk ibadah yang mudah-mudahan insya Allah nanti Allah kita dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terpenting, mari kita bangun kebaikan-kebaikan dalam diri kita, kita tingkatkan kualitas iman dan Islam kita, dan kita pelihara, kita jaga keluarga kita. Kita membangun yang besar dari yang kecil. Urusan keburukan orang cukup kita doakan, tapi pertama keburukan pribadi kita harus kita korek terus, jangan ngorekin keburukan orang. Selalu kita rajin ngorek keburukan kita korek. Nah kemudian kita perbaiki, kita tingkatkan ibadah kita, saudara-saudara kita, keluarga kita terutama. Karena Allah perintahkan ku anfusakum wa ahlikum. Jadi ajaklah keluarga kita ini untuk menghindari api neraka. Keluarga kita nanti kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang diberikan amanah keluarga, tapi kita nggak bisa apa-apa. Gimana lakukan di sana? Gimana lu didik anak lu, istri lu, sehingga menjadi begitu? Nah ini kita nggak bisa ngomong apa-apa di depan Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita, menjadikan kita orang mukmin, orang muslim yang takut dosa, Kita rajin ibadah, kalau takut dosa juga itu tadi bakalan hancur. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya bila ada salah kata, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Mari kita saling menjaga, saling mengajak kebaikan, saling mencintai satu sama lain,
lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semuanya ini di kampung yang tinggal Punclo ini, tempat tinggal kita damai. Jangan kita mudah digesek, apalagi membuat gesekan gara-gara cuman merek kaos. Ini mau pilkada Pak, gak usah ngomongin pilkada dah. Yang kita pilih kira-kira apa? Istiqomah, mohon petunjuk kepada Allah. Kalau kita tidak tahu banyak, kita tidak tahu banyak pengetahuan tentang bagaimana memilih pemimpin menurut Islam. Istiqomah dengan hati yang bersih, ya Allah. Berilah kami pemimpin yang maslahah dunia dan akhirat, yang baik dunia akhirat. Begitu. Jangan kita condong, wah orang bagus, wah orang ngasih duit, orang anu, yang anu. Itu mah pikiran kita yang disusupin setan. Istiqoroh. Jadi kita kalau ada pembicaraan begini udah nggak usah. Kemampuan kita, pengetahuan kita terbatas untuk menganalisa orang. Ya gitu. Ini kan seringkali di sekarang kan zamannya ini zaman terlalu sering pemilihan pemimpin. Jadi makanya kita itu sering, maaf ya, ini orang-orang yang musuhan gara-gara pilih DPR, DPRD, presiden udah 5 tahun lebih masih aja itu kagak berhenti-berhentinya musuhan, jelek-jelekin mulu, nggak sadar kita. Nah itu, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya buat diri pribadi saya dan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum penutup, mari sama kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang telah tadi kita dengarkan bersama ini menjadi nasihat kita semua, khususnya bagi diri saya, berkaitan dengan hal-hal yang bisa menghapus pahala amalan ibadah kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin ya ma'bud. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wassallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sahabat Rasulullah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل ذنب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عن الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.